Syiah, saya yang mengatakan, qultu, saya katakan, asy-syi'atu bi kulli firaqiha la takhruju min thalathati aqsam. Wahia awalan al-qulatul mutatarrifun alladziina ya'taqiduna bi umurin mu'addiyah ila kufrin sharihin aw bawah mithlu i'tiqadin bi ilahiyatil a'immah aw nubuwwati Ali aw tahrifil Qur'an aw ghairi dzalik min al-i'tiqadil mukaffirah fahum kuffarun kharijuna 'anil Islam. Thaniyan ar-rawafid alladzina la ya'taqiduna bi'tiqadil Qur'an walakinnahum yubghiduna aglab as-sahabah wa yasubbunahum fahum dallun mudillun min ahlil bidah wal ahwa walakin ghair kharijina 'anil Islam. Thalithan asy-syi'ah al-mu'tadilun alladzina la yattabi'una al-ghulat wal rawafid fahum muslimun. Saudara, saya katakan dan nyatakan di sini, Syiah dengan seluruh sektenya yang ada 60 lebih tadi, saudara, kalau dihimpun tidak keluar dari 3 kelompok. Kelompok pertama al-ghulat, Syiah ghulat. Syiah yang bagaimana? Yang sudah menyimpang dari akidah Islam. Seperti apa? Seperti yang mengimani ketuhanan para imam, atau mengimani kenabian Ali, atau mengimani kepalsuan Al-Quran, atau keyakinan-keyakinan lain yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, saudara. Kelompok ini kufar, kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, ar-rawafid, jamak dari kata rafidah. Rafidah sama rawafid sama. Siapa rafidah? Kelompok Syiah yang tidak mengimani apa yang diimani ghulat, sudah. Dia tidak menuhankan para imam, tidak menabikan Ali, tidak mengimani kepalsuan Al-Quran, tidak. Tapi yubghiduna aqlabas sahabah, dia benci kepada kebanyakan sahabat. Sahabat Nabi banyak dia benci, bahkan wa yasubbunahu, dia caci maki itu sahabat. Kelompok ini, saudara, dalun mudillun, sesat menyesatkan. Fahum, mereka adalah ahlul bidah wal ahwa, kelompok yang suka bid'ah mengada-ngada, kelompok ahwa yang mengikuti hawa nafsu. Walakin, tetapi mereka tidak keluar dari Islam. Mereka tidak kafir, tapi mereka Yang ketiga, al-mu'tadilu, Syiah yang mu'tadil, yang di tengah-tengah, saudara. Yang bagaimana? Alladzina la yattabi'una al-ghulata wal rawafid, yang tidak mengikuti akidah ghulat maupun rawafid. Dia tidak mengikuti akidah yang sesat, dan dia tidak mencaci maki sahabat, saudara. Kalau pertanyaannya, tapi Habib, mungkin dia takiyah, di mulutnya nggak benci, tapi hatinya benci. Urusan hati, urusan Allah, bukan urusan saya. Jangankan saya, Nabi saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara, menyatakan kalau beliau diutus bukan untuk membedah hati manusia, saudara. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid atau Usamah bin Zaid, saudara, seorang sahabat pernah bunuh seorang kafir dalam medan tempur. Begitu jatuh itu kafir, mau ditebas, itu kafir mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sahabat ini nggak peduli, tetap dibunuh. Saudara, sahabat lain yang melihat itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Khalid kelewat batas.
Masa orang sebut la ilaha illallah dibunuh sama dia? Nabi tanya kepada Khalid, aqatalta man qala la ilaha illallah? Apa betul kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian apa Khalid mengatakan, ya Rasulullah, inna man qalahu taharrusan li nafsi. Sesungguhnya dia mengatakan sedemikian rupa untuk menjaga diri supaya nggak dibunuh. Dia mengucapkan begitu karena dia tahu kalau mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam berarti nggak boleh dibunuh. Jadi dia ngomong begitu, ya Rasulullah, nggak ikhlas. Dia cuma menjaga diri supaya saya nggak bunuh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, asakau tabatna. Apa kau sudah bedah dia punya hati? Sehingga kau tahu kalau dia pura-pura? Wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asukka ma fi butulin nas. Demi Allah, aku tidak diutus oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Subhanallah. Urusan hati urusan Allah. Kalau kita ketemu orang Syiah, dia enggak menuhankan Ali, enggak menuhankan para imam, enggak menabikan Ali, enggak mengatakan Al-Quran itu palsu, enggak mengatakan Jibril telah menyampaikan risalah, enggak mencaci maki sahabat, enggak mencaci maki istri Nabi. Dia sopan, dia jujur, hormati saudara. Oh, dia takiyah, urusan Allah. Kita tidak tahu hati dia, sudah. Apa dia ikhlas, tidak ikhlas, takiyah atau tidak takiyah, urusan pribadi. Nah, jangan kita dalam ini takiyah, tetap dia kafir itu. Ini nggak ilmiah, saudara. Ini namanya kita tidak mengikuti metode yang diajarkan langsung oleh Nabi, bahwa kita menghukum cukup zahirnya, sedangkan urusan hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, ini yang saya ngomong, jangan dirubah-rubah. Tolong jangan dirubah-rubah. Nanti kadang-kadang dirubah. Habib Rizik bilang kita mesti temenin Syiah. Kan kalimatnya tadi ada temen dulu kan begitu. Judulnya Habib Rizik suruh Sunni berteman dengan Syiah. Enggak begitu. Yang gulat perangi saudara, yang Rafidhah lawan saudara. Tapi yang bukan gulat, bukan Rafidhah, ajak duduk dialog. Kira-kira jelas tidak? Ini jamaah semua kira-kira jelas tidak? Hati-hati, ini biasanya habis ngaji ntar malam internet ada aneh-aneh tuh. Nah, jadi tolong waspada saudara. Baik, setelah panjang lebar, sebagai penutup dari pelajaran yang saya sampaikan, tolong perhatikan yang berikut ini. Muktamar Sunni Syiah Khawarij yang disebut Resolusi Amman. Amman itu nama ibu kota Yordania. Pada tanggal 9 November tahun 2004, isinya Sunni dan Syiah sepakat satu, bahwa pengikut mazhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta mazhab Ja'fari, Zaidi, Ibadi dan Zahiri adalah muslim, maka dilarang mengkafirkannya. Dua, dilarang mengkafirkan pengikut Asy'ari dan Maturidi serta pengikut tasawuf yang hakiki dan pengikut Salafi Wahabi yang sahih. Jadi nggak boleh kita kafirkan mereka, saudara. Tiga, dilarang berfatwa atas orang yang bukan ahlinya. Sebab kalau yang bukan ahli berfatwa repot, semua dikafirin dia, saudara. Jadi yang boleh berfatwa hanya ahlinya. Dan setiap mazhab harus mengikuti metodologi ijtihad yang diakui dalam mazhabnya, supaya ijtihadnya tidak ngawur, saudara. Saya tanya Anda, ini resolusi isinya bagus tidak? Ini isinya menyatukan atau memecah belah? Ini menyatukan, saudara. Ini muktamar konferensi Sunni Syiah Internasional di Amman, Yordania 9 November tahun 2004. Dilanjutkan muktamar Sunni Syiah di Qatar, di kota Doha, tanggal 21 sampai 22 Januari 2007. Isinya satu, dilarang
menghina atau melecehkan segenap ahlul bait Nabi, termasuk semua istrinya dan seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, serta hal lain yang dimuliakan oleh setiap mazhab. Saya tanya, ini poin bagus tidak? Nggak boleh hina keluarga Nabi, hina istri Nabi, hina sahabat Nabi, bahkan hina hal lain yang dianggap mulia oleh suatu mazhab nggak boleh. Contoh, bagi kalangan mazhab Syafi'i, saudara, Imam Ghazali mulia tidak? Imam Suyuti mulia tidak? Nggak boleh ada kelompok lain caci maki bilang Imam Ghazali kafir, saudara. Hati-hati, jangankan sahabat, jangankan keluarga Nabi, sampai ulama-ulama yang belakangan, walaupun dia bukan mazhab kita, nggak boleh seenaknya kita kafirkan mereka, saudara. Poin yang kedua, dilarang melakukan misionaris mazhab tertentu di wilayah atau di negeri mazhab yang lain. Ulama Sunni jangan ngotot mensunnikan negeri Syiah. Ulama Syiah jangan ngotot mensyiahkan negeri Sunni. Saudara, artinya ulama Sunni jangan bawa misi mazhab di negeri Syiah. Ulama Syiah jangan bawa misi mazhab ke negeri Sunni. Kenapa? Lidaril fitan, untuk mencegah fitnah adu domba antara mereka, saudara. Nggak sampai situ. Poin ketiga, resolusi mendorong ulama dan umarok negeri-negeri Islam untuk menggalakkan dialog ilmiah antar madhab. Makanya di sini tadi saya katakan, saudara, dari resolusi Aman dan Dauha, saya pernah mengatakan tidak ada salahnya kalau ada usulan undang-undang pelarangan misionaris madhab. Maksudnya apa, saudara? Silakan di Iran sebagai negeri Syiah dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Sunni, bukan pelarangan Sunni, pelarangan penyebaran. Sunninya boleh hidup, bahkan harus dilindungi, nggak boleh ditindas. Cuma penyebarannya dilarang, silakan aja kalau memang di sana negeri Syiah. Kemudian silakan di Saudi sebagai negeri Wahabi dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Asy'ari. Saudara, bukan Asy'ari dilarang, nggak bisa mereka melarang Asy'ari, tapi Asy'ari nyebar luasin, dia punya mazhab, dilarang. Silakan saja, dan memang sudah dilarang, saudara. Di Saudi itu nggak boleh, di sekolah-sekolah kurikulum mazhab Asy'ari diajarkan, dilarang. Silakan. Nah, cuman saya punya usul, kalau di Iran penyebaran Sunni dilarang, di Saudi penyebaran Asy'ari dilarang, maka di Indonesia, Malaysia dan Brunei sebagai negeri Sunni Asy'ari perlu juga dibuat undang-undang pelarangan penyebaran Syiah dan Wahabi. Kan jadi adil, saudara. Jadi di Indonesia Wahabi nggak boleh sebar luasin. Ente mau jadi Wahabi buat diri ente sendiri, ente sebarin nggak boleh. Ini negeri Asy'ari. Ente mau jadi Syi'i buat diri ente, silakan, tapi disebarkan nggak boleh, karena ini negeri Asy'ari. Kira-kira jelas tidak? Ya mesti adil dong. Giliran di Saudi Asy'ari nggak boleh, giliran di Iran Sunni nggak boleh, nah, giliran di Indonesia bobok-bobok kita. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus pertanyaannya, Habib, ini usul terlalu keras, masa sih pelarangan misionaris madhab? Baik, kalau nggak mau ada undang-undang nggak apa-apa, ada jalan lain. Jalan lainnya apa? Pakai ilmu tahu diri. Udah, sudah. Jadi yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri. Dalam konteks Indonesia, yang Syiah dan Wahabi tahu diri, yang Sunni Asy'ari tahan diri.
Nah kalau Wahabinya nggak tahu diri, di atas mimbar maulid bid'ah, musyrik, kafir, sesat, masuk neraka. Kira-kira yang maulid marah tuh? Kira-kira jadi konflik tidak? Jadi ribut tidak? Itu namanya Wahabi tidak tahu diri. Tahu diri, ngomongnya bisik-bisik aja. Nggak usah teriak, saudara. Ini teriak di radio, teriak di televisi, saudara. Teriak di mimbar-mimbar. Ini bikin pecah belah umat. Betul? Nah, itu yang berat betul ketahuan tuh yang tersinggung. Dan juga tersinggung tuh sama Wahabi. Jadi Wahabi dengar. Berarti mereka tersinggung, saudara. Begitu juga yang Syiah tahu diri. Jangan bikin majelis orang kumpul terus ngomongin Abu Bakar Umar, ngomongin Siti Aisyah, Siti Hafsah. Siapa ente? Nah kalau dia cerita di atas mimbar caci maki Abu Bakar, caci maki Umar radhiyallahu taala anhuma, caci maki Siti Aisyah, caci maki Siti Hafsah, kira-kira Sunni Asy'ari marah tidak? Marah tidak? Bisa dibakar mimbarnya, saudara. Jadi kalau Sunni Asy'ari diminta tahan diri, maka kita minta Wahabi tahu diri, Syiah tahu diri. Kalau mereka tahu diri, Sunni Asy'ari tahan diri, insya Allah konflik antara Asy'ari dan Wahabi, Sunni dan Syi'i tidak akan terjadi di Indonesia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ya gara-gara saya usulin, udah bikin aja, nggak usah ribut. Undang-undang pelarangan misionaris madhab, undang-undang pelarangan penyebaran Wahabi. Wahabi pada marah, saudara. Wahabi prinsip usul Wahabi ini. Nah, terus yang Syiah juga gak kalah marah. Wah kurang ajar Habib Rizik, Syiah disuruh larang. Nah, saudara, saya mengatakan undang-undang pelarangan penyebaran Wahabi dan Syiah, penyebaran, bukan Wahabinya dilarang, bukan Syiahnya dilarang, penyebarannya yang nggak boleh, saudara, karena ini negeri Ahlus Sunnah. Nah, kalau nggak mau bikin undang-undang nggak apa-apa, tapi syarat tahu. Kira-kira jelas tidak? Pelajaran hari ini jelas? Baik, saya bertanya semua, siap jaga persaudaraan? Siap jaga persatuan? Siap dialog dengan Wahabi? Siap dialog dengan Syiah? Siap untuk tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi inti pengajian kita adalah jangan mudah mengkafirkan orang. Nah kesimpulannya saya mau tanya semua sebelum saya tutup. Pengajian kita ini sebetulnya bela Wahabi bukan? Bela Syiah bukan? Jadi ini majelis Wahabi bukan? Ini majelis Syiah bukan? Kita sedang membela Islam. Kita mendudukkan sesuai pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya mau tanya Anda semua, memecah belah atau bersatu? Memecah belah atau bersaudara? Jadi soal Syiah tadi ada berapa kelompok? Yang pertama gulat, kafir tidak? Kafir tidak? Diangkat atau perangi? Yang kedua Rafidah, Rafidah sesat tidak? Diangkat atau lawan? Yang ketiga Mu'tadil, diperangi atau ajak dialog? Mereka kafir atau muslim? Muslim, sudah. Kira-kira jelas tidak? Kadang-kadang saya sudah ada menyampaikan ini, memang ini sensitif. Salah orang paham nanti kita dituduh macam-macam, saudara. Enggak. Maka itu sampai hari ini organisasi konferensi Islam Rabithah Alam Islami termasuk pemerintah Saudi sampai hari ini tidak pernah ada fatwa mengatakan semua Syiah kafir. Tidak ada, saudara. Karena kalau fatwa itu keluar berarti semua orang Syiah tidak boleh bikin haji, tidak boleh bikin umroh, tidak boleh ziarah ke Madinah. Mereka semua harus diusir dari Haramain, saudara. Dan itu gak berani dilakukan, yaitu oleh Rabithah Alam Islami ataupun organisasi konferensi Islam ataupun dilakukan oleh ulama Saudi. Bukan hanya karena alasan itu, tapi ada yang lebih mendasar, saudara. Karena metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh
sembarangan mengkafirkan ahlul kiblah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah ini yang saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal